我到底能拼上一天才当中。靠挣扎！地球抽出的族群而言至关重要，空域的培养资源。4天是法则的门槛。有9柄金色小剑组合，金色真剑，成为一柄一尺，突破到不朽，眼神冰最终形成眼神。吸收果实的养分，它的魔云藤能慢慢。我把其中的100颗送给他，能提升至宇宙级4级，是我将来的主要武器。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solar episode 127. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Lo Feng bersama teman-temannya mengunjungi pesawat piramid karena mereka yang juga sudah penasaran dengan pesawat buatan dari ras automaton tersebut. Tetapi Baruko menawarkan dirinya untuk menghancurkan sistem keamanan tersebut dan akan menaruh chip hacking milik Babata. Singkat cerita, kemarin Baruko telah berhasil menghancurkan sistem keamanan dari pesawat tersebut dan Baruko juga telah menaruh chip itu yang membuat Babata bisa menguasai pesawat tersebut. Dan kemarin juga mereka telah melihat isi apa saja yang berada di pesawat itu, yang ternyata pesawat ini memiliki begitu banyak teknologi canggih seperti keamanan yang dapat menahan semua serangan di bawah dari ranah immortal dan juga memiliki senjata yang dapat menghancurkan planet. Dan kemarin juga mereka telah mendapatkan berita buruk adanya penyusup yang berniat memasuki wilayah bumi dari Gunung Naga Hitam, yang untungnya kemarin dapat dibereskan oleh Baruko, dan pada hari ini mereka akan mengikuti pelelangan, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut, atau lebih tepatnya dimulai dengan kita diperlihatkan dengan para jenius, yang dimana di sini akan ditampilkan para jenius-jenius yang mengikuti sebuah kompetisi, yang dimana ini merupakan perkenalan untuk cerita arc selanjutnya, ataupun bisa dibilang juga merupakan pertarungan kompetisi besar galaksi, karena semua para jenius yang berada di seluruh alam semesta akan mengikuti kompetisi ini, termasuk Lo Feng, Hong dan juga Lei Sen. Di sini kita diperkenalkan dengan orang-orang baru yang dimana mereka merupakan para kompetisi yang akan mengikuti kompetisi para jenius. Bisa dibilang nantinya akan menjadi lawannya Lo Feng, tetapi karena jumlahnya terlalu banyak kita skip aja dulu, karena pada akhirnya kita akan bertemu dengan mereka kembali pada kompetisi para jenius. 什么地步？我到底能拼上一天才当中？靠挣扎！地球抽出的族群而言至关重要，空域的培养资源。 Dan kemudian pun kita memasuki alur cerita, yang dimana cerita ini berlanjut dengan Lo Feng yang kemarin telah mendapatkan chip pelelangan ataupun tempat pelelangan yang akan dimulai di sistem virtual alam semesta di planet Tianwu. Babata memberitahu kepada Lo Feng bahwasannya pelelangan ini merupakan sesuatu hal yang mungkin bisa memberikan keuntungan bagi mereka, karena banyak harta-harta berharga yang diyakini Babata akan berguna untuk Lo Feng. Jadinya Babata menyarankan kepada Lo Feng untuk mengikuti pelelangan ini. Dan juga tempat pelelangan ini juga sebelumnya telah diberitahu oleh Babata waktu mereka ingin mengikuti organisasi Battle X Colosseum, yang bisa dibilang juga Babata sebenarnya ingin memberitahu kepada Lo Feng mengenai pelelangan ini. Lo Feng yang mendengar itu pun jadi tertarik untuk mengikuti pelelangan ini. Jadinya Lo Feng bersama Babata pun dengan segera memasuki dunia virtual alam semesta ke tempat yang berada di sektor Tianwu ataupun kerajaan Tianwu. Di sana setelah mereka memasuki tempat tersebut, banyak orang juga yang telah mengikuti pelelangan ini. Dengan adanya para penguasa alam semesta lainnya yang juga mengikuti pelelangan ini, pokoknya orang-orang yang mengikuti pelelangan ini merupakan orang-orang yang memiliki banyak duit. Yang Babata bisa menghitungnya bahwasannya orang yang mengikuti pelelangan ada total 1,89 juta orang. Tidak lama kemudian pelelangan pun dimulai dengan dibawakan oleh seorang pengawas, yang di sini
sini ia langsung membuka pelelangan dengan menjual sebuah galaksi kosong yang merupakan peninggalan dari ranah immortal, yang sekarang galaksi kosong ini dijual dengan harga yang cukup tinggi, yaitu 100.000 Huyuan. Lo Feng yang mendengar itu baru mengenali nama mata uang Huyuan ini. Babata pun memberitahu bahwasanya Huyuan ini merupakan mata uang yang lebih tinggi daripada mata uang alam semesta, yang satu Huyuan setara dengan 100.000 koin kosmik. Mendengar hal itu pun membuat Lo Feng sangat kaget karena untuk per kubiknya dari alam semesta kosong ini dijual dengan harga yang cukup tinggi, yaitu 100.000 Huyuan. Artinya di sini uangnya Lo Feng tidak akan sanggup untuk bisa membeli galaksi kosong tersebut karena ia hanya memiliki 4 triliun koin kosmik, yang dimana jika dibandingkan dengan koin Huyuan, hal tersebut sangatlah berbeda jauh. Babata tidak mempermasalahkan hal tersebut karena mereka kesini bukan untuk membeli galaksi kosong juga, melainkan untuk memberi harta agar bisa meningkatkan kekuatannya Lo Feng dan juga mencari peralatan baru untuk melindungi bumi. Dan di sana Babata menyarankan kepada Lo Feng untuk melihat senjata baru yang disebut dengan Yashen, yang dimana senjata Yashen ini merupakan sebuah senjata yang biasanya digunakan oleh seorang master spiritual seperti Lo Feng yang dapat menggunakan kekuatan mental. Bentuk utama dari senjata ini adalah sebuah tongkat yang terbentuk antar dua unsur, yaitu unsur luar angkasa dan juga emas. Kekuatan dari senjata Yashen memiliki 9 bentuk dan setiap bentuknya memiliki ketentuan masing-masing untuk bisa membuka bentuk yang baru, alias membutuhkan kekuatan dari penggunanya sendiri untuk bisa membuka bentuk selanjutnya seperti senjata Heaven Forbidden Shuttle-nya Lo Feng. Tetapi bentuk dari senjata tongkat Yashen ini lebih banyak daripada bentuk senjata Heaven Forbidden Shuttle karena senjata Yashen ini memiliki 9 bentuk utama. Untuk bentuk pertama dari senjata Yashen ini dapat digunakan sebagai pedang kecil terbang seperti pedang kecil dari Heaven Forbidden Shuttle. Dan lalu bentuk kedua dapat digunakan menjadi sebuah pedang yang tampak begitu keren, yang memiliki tingkat ketajaman yang begitu mengerikan. Dan juga Babata memberitahu bahwasanya senjata Yashen ini merupakan salah satu senjata yang dapat bersaing melawan persenjataan elit di alam semesta. Dan untuk bentuk terakhir dari senjata Yashen ini merupakan sebuah pedang besar, yang dimana pedang ini merupakan tingkatan ke-9, yang memiliki kekuatan lebih besar daripada bentuk lainnya. Dan untuk harta kedua, Babata memperkenalkan dengan sebuah alat yang bernama kulit demon, yang dimana kulit demon ini berasal dari ras demon hunter, yang intinya harta dari kulit demon ini dapat digunakan sebagai bentuk untuk membuat klon tiruan bagi tubuh aslinya. Dan Babata menyarankan untuk membeli ini juga karena monster tanduk emas sekarang yang telah berada di ranah universe, maka harta dari kulit demon akan sangat berguna bagi Lo Feng dan juga monster tanduk emas. Dan untuk harta ketiga, Babata menyarankan untuk membeli sebuah buah bernama buah lek, yang dimana harta ini dapat membantu meningkatkan budidaya dari rotan Ravenclaw milik Lo Feng. Setelah Babata memberikan 3 barang rekomendasi untuk Lo Feng, Babata menyuruh Lo Feng untuk membeli ketiga barang tersebut. Sedangkan untuk Nolashan sekarang, ia telah melihat rekaman waktu Lo Feng yang telah mengusir para rombongan dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam sebelumnya. Yang di sini Nolashan melihat rekaman itu sangat kebingungan dari mana Lo Feng bisa mendapatkan kekuatan untuk mengalahkan Darwin dan juga membuat bawahannya Baruko berpindah pihak. Hal ini juga membuat Nolashan semakin marah kepada Lo Feng, dan Nolashan pun pada akhirnya memutuskan untuk memanggil Brolin kembali meminta bantuan kepada Brolin. Tetapi dalam panggilan tersebut, Brolin begitu tidak peduli dengan Nolashan karena ia menganggap bahwasanya para pasukan keluarga Nolashan sekarang berada di kondisi terlemah mereka, yang jika dirinya bekerja sama dengan Nolashan kembali, dirinya yang hanya akan dirugikan. Tetapi Nolashan memberitahu kepada Brolin bahwasanya di planet bumi adanya sesuatu hal yang dapat membuat Brolin begitu tertarik dan bahkan bisa membuat Brolin mendapatkan kembali apa yang ia inginkan. Nolashan pun meminta kepada Brolin untuk pertama-tama mendengarkan usulannya terlebih dahulu. Sedangkan di tempatnya Lo Feng sekarang masih menunggu barang yang ia incar dikeluarkan dari tempat pelelangan, yaitu senjata
Yansen dan juga kulit demon serta buah lek. Pelelangan terus berlangsung sampai pada akhirnya barang incaran Lo Feng pertama yaitu tongkat Yansen telah dikeluarkan dengan harga awal adalah 1,3 koin yuan alias 1,3 triliun koin kosmik. Tetapi tak disangka banyak orang juga yang mengincar harta dari senjata Yansen ini yang membuat banyak orang berlomba-lomba untuk menaikkan harga agar senjata itu bisa didapatkan dengan harga awal 1,3 sampai 2,3 dan sampai 3,3, dan pada akhirnya senjata ini pun diambil oleh Lo Feng dengan harga 3,600 koin huyuan, yang hal ini seketika membuat keuangan Lo Feng menjadi begitu terkuras habis karena senjata ini menghabiskan 3, triliun dari kekayaan koin kosmiknya. Tetapi Lo Feng cukup senang karena dirinya bisa mendapatkan salah satu senjata terkuat dari alam semesta yaitu tongkat Yansen. Tetapi setelah pembelian dari tongkat Yansen ini tak disangka harta selanjutnya yang dilelangkan merupakan harta yang Lo Feng juga incar yaitu kulit Demon Hunter. Hal ini pun membuat Lo Feng cukup terkejut karena dirinya baru mengeluarkan uang cukup banyak untuk membeli senjata Yansen, tetapi langsung ada harta selanjutnya yang merupakan harta incarannya. Lo Feng pun meminta bantuan kepada adiknya, yang dimana bagi kalian yang lupa, adiknya Lo Feng sekarang itu bisa dibilang merupakan seorang pengusaha saham ataupun bisa dibilang juga sebagai seorang trading saham yang cukup sudah kaya di alam semesta ini karena modal yang telah diberikan oleh Lo Feng dimanfaatkan begitu baik oleh adiknya untuk mendapatkan hasil kekayaan sendiri dengan jumlah kekayaan yang cukup besar. Jadinya di sini Lo Feng meminta kekayaan dari adiknya untuk membelikan harta dari kulit Demon Hunter yang dimana menggunakan metode saham, dan adiknya Lo Feng menerima permintaan itu dan adiknya Lo Feng pun bisa membelikan Lo Feng kulit Demon Hunter. Gak menyangka cuy, adiknya Lo Feng sekarang begitu membantu sekali di kehidupan Lo Feng, dan berkat bantuan dari adiknya Lo Feng pun sekarang telah mendapatkan dua harta yaitu senjata Yansen dan juga kulit Demon Hunter. Setelah pelelangan itu usai, kita juga diperlihatkan bahwasanya Lo Feng sekarang juga telah membawa pulang buah lek, yang ternyata buah lek juga telah berhasil dibeli oleh Lo Feng sebelumnya, yang artinya sekarang ketiga harta incaran Lo Feng telah berhasil Lo Feng dapatkan. Tetapi di saat Lo Feng yang sedang senangnya mendapatkan ketiga harta baru, tiba-tiba saja orang yang dulunya pernah Lo Feng temui waktu Lo Feng membeli planet bumi sekarang menghubungi Lo Feng dengan memberikan kabar buruk, yang dimana sekarang Gunung Naga Hitam berniat untuk mengambil alih planet bumi untuk menjadi hak kepemilikan mereka. Lo Feng yang mendengar itu pun sangat kaget kenapa bisa demikian. Lalu si orang itu pun mengatakan bahwasanya planet bumi sepertinya bisa diambil alih kepemilikannya oleh Gunung Naga Hitam karena pemilik bumi telah dianggap yaitu Lo Feng telah menggunakan cara curang untuk membeli planet bumi, yaitu dengan menggunakan uang penyogokan kepada ia yaitu si penjual planet bumi ini. Lo Feng yang mendengar itu pun sangat kaget kenapa bisa Gunung Naga Hitam memberikan informasi seperti itu. Lalu si orang itu pun memberitahu bahwasanya perintah ini diturunkan langsung oleh Brolin. Lo Feng yang mendengar itu pun jadi mengerti kenapa hal ini bisa terjadi karena ternyata Brolin dan juga Nolashan telah bekerja sama. Sang penjual planet itu pun meminta bantuan kepada Lo Feng. Jika Lo Feng tidak segera menyelesaikan masalah ini maka mereka berdua mendapatkan masalah, dan Gunung Naga Hitam sekarang mendesak kepada sang pemilik bumi yaitu Lo Feng untuk segera melakukan negosiasi kepada Gunung Naga Hitam, yang dimana pada pendiskusian itu Lo Feng akan diminta untuk menyerahkan planet bumi kepada Gunung Naga Hitam secara sukarela. Mendengar itu pun membuat Lo Feng sangat kesal, dan setelah mendapatkan informasi tersebut Lo Feng pun berbicara kepada lainnya. Lo Feng telah memberitahu hal ini kepada Hong dan juga Laisen. Hong dan juga Laisen setelah mendengar ceritanya dari Lo Feng membuat mereka berdua cukup pusing bagaimana sekarang mereka bisa menyelesaikan masalah ini karena mereka sekarang berhadapan dengan kekaisaran besar yaitu Gunung Naga Hitam. Untuk keluarga Nolashan bagi mereka itu bukanlah masalah berarti, tetapi untuk Gunung Naga Hitam bisa dibilang ini sebagai Pak Presiden yang berniat untuk merebut rumah mereka. Backingan mereka sendiri berasal dari Gunung Naga Hitam, tetapi backingan tersebut justru ingin menghancurkan mereka. Artinya di sini mereka membutuhkan kekuatan yang lebih besar untuk melindungi mereka. Babata yang mendengar itu pun menceramahi kepada mereka mana mungkin adanya kekuatan yang besar mau melindungi planet kecil seperti bumi. Tetapi kakekku memberitahu kepada mereka bahwa
bahwasanya hal tersebut tidaklah mustahil karena sebentar lagi akan adanya pertandingan yang disebut dengan Peak Genius Battle, yang dimana acara ini bisa dibilang juga merupakan acara yang cukup besar di alam semesta, karena pada acara ini dimulai seluruh pihak corporation memutuskan untuk gencatan senjata selama 2 tahun, yang artinya mereka akan dilarang untuk melakukan tindakan politik apapun, pertempuran maupun pengambil alih tindakan kekuasaan, yang artinya pada saat ini bumi masih berada di kondisi aman, tetapi setelah Peak Genius Battle usai maka bumi bisa dibilang akan dalam bahaya. Dan di sini Babata dan juga Kakegu menyarankan kepada Lo Feng dan juga Hong serta Lesen untuk mengikuti pertandingan Genius Battle karena pertandingan ini dibuka secara umum. Siapapun diperbolehkan untuk mengikuti pertarungan ini, dan jika mereka bisa memenangkan pertarungan ini, setidaknya mereka mendapatkan urutan besar, maka mereka akan mendapatkan pengakuan dari Universe Ganwu. Maka mereka juga akan mendapatkan jaminan keamanan dari Universe Ganwu, yang artinya mereka mendapatkan backingan dari Universe Ganwu jika Kekaisaran Gunung Naga Hitam berniat untuk mengacaukan planet bumi. Lo Feng yang mendengar itu pun sangat tertarik untuk ikut pertandingan ini juga, jadinya Lo Feng pun langsung menyuruh kepada Hong serta Lesen untuk segera berlatih secara 2 tahun penuh, mempersiapkan diri mereka untuk mengikuti kompetisi Genius Battle, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan backingan baru yaitu dari Universe Ganwu. Mereka berdua setuju dengan idenya Lo Feng, dan di sini mereka pun memulai pelatihan mereka, yang di sini Lo Feng memberikan 100 buah link kepada Hong untuk meningkatkan Amorota Rabbit Cloud milik Hong agar bisa mencapai ranah Universe. 吸收果实的养分，它的魔元糖能慢慢，我把其中的100颗送给他，能提升至宇宙级4级。 Sedangkan untuk Lo Feng, ia akan melatih senjata barunya agar bisa membuka tingkatan yang lebih tinggi agar ia bisa membuka metode baru dari senjata ini. Karena Lo Feng juga menginginkan untuk membuka mode terkuat dari senjata Yansen, yaitu pedang tingkatan ke-9. Yang di sini Lo Feng sangat yakin bahwasanya ia akan bisa membuat senjata Yansen ini menjadi senjata dewa terkuat di alam semesta. Gokil. 是我将来的主要武器。 Sedangkan untuk Lesen, ia akan mendapatkan pelatihan khusus oleh Kakegu karena Kakegu mewariskan teknik dari Kaisar Kabu kepada Lesen. Dan pada awal pembukaan video sebelumnya kan kita sudah diperkenalkan dengan orang-orang baru yang dimana itu merupakan para anggota yang akan mengikuti Genius Peak Battle, alias nantinya yang akan menjadi lawannya Lo Feng cuy. Dan setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua Solar episode 127 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 什么地步，我到底能拼上一天才当中？族群而言至关重要，空域的培养资源。 4天是法则的门槛，有9柄金色小剑组合，金色针线，成为一柄异态，突破到不朽。